Gejala alam terjadinya bencana di Nganjuk mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Nganjuk melalui Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, sebab terjadinya bencana alam di Nganjuk dipicu oleh kerusakan alam dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Ia melihat, perbukitan di sepanjang lereng utara Gunung Wilis banyak yang gundul. Sementara, jenis vegetasi tanaman banyak didominasi oleh tanaman yang tidak memenuhi syarat sebagai vegetasi untuk area perbukitan. Padahal, untuk vegetasi tanaman perbukitan setidaknya memiliki karakteristik di mana fungsi akar-akarnya mampu menahan air dan tanah. Seperti dilihat di perbukitan wilayah Ngetos, selain kondisi tanah lembek, vegetasi untuk memenuhi area perbukitan adalah jenis tanaman perkebunan. Sedangkan jenis tanaman rimba atau tanaman keras minim sekali. Selain sebab-sebab kualitas vegetasi tanaman yang rendah, Marhen Jumadi juga mengkritisi alih fungsi pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian dan mengabaikan fungsi hutan. Program pemerintah tentang ketahanan pangan seharusnya tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai penyedia oksigen yang baik, penyangga sumber mata air, dan penahan erosi. Sehingga dampaknya tidak sampai menimbulkan bencana banjir dan longsor seperti terjadi di wilayah Ngetos dan tempat lain. Melihat kondisi perbukitan di lereng utara Gunung Wilis kritis, pemerintah daerah merencanakan adanya penataan fungsi hutan kembali sebagai penyangga sumber mata air, tanah, dan penghasil oksigen. Bersama kesadaran masyarakat di sekitar bukit untuk menanam dengan vegetasi tanaman rimba, yang akar-akarnya mampu mencengkram tanah dan bebatuan. Terkait dengan bencana alam, tanah longsor di Ngetos, kalau saya analisis ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tentang perbukitan yang gundul. Yang kedua ada tanaman. Namun demikian tanaman ini kalau menurut saya tidak memenuhi syarat tanaman di perbukitan. Karena apa? Tanaman perbukitan itu harus punya karakteristik tersendiri. Yang pertama, tanamannya harus keras, tanaman keras, dan akarnya itu bisa betul-betul satu fungsi menampung air, yang kedua bisa menahan tanah. Ini yang saya melihat kemarin mungkin tidak hanya di Ngetos yang sekarang ini, tapi juga mungkin di wilayah sawahan yang di situ juga banyak berbukit. Ini tadi saya juga dapat laporan di Petunggulung juga ada tanah di perbukitan itu yang retak juga. Maka dari itu pentingnya kita juga harus melihat kontur tanah itu. Yang kedua, memperhatikan yang namanya jenis tanaman. Termasuk juga alih fungsi hutan yang sebenarnya untuk ketahanan lingkungan kita. Tapi kan juga banyak titik-titik karena adanya LMDH misalnya saja beralih fungsi ke lahan pertanian. Ini sebenarnya faktor-faktor yang secara langsung bisa mempengaruhi adanya bencana-bencana alam itu. Nanti langkah pemerintah daerah untuk menghijaukan atau memperkuat lereng Gunung Wilis itu seperti apa, Pak? Ya, kita punya program ya. Memang ini harus bersama-sama. Yang kedua juga harus masyarakat di sekitar gunung atau sekitar bukit itu harus punya kesadaran bahwa kita jangan sampai berpikirnya jangka pendek. Oh nanti kita bisa katakanlah bisa panen dan seterusnya. Tapi namun demikian risiko bencana alamnya jadi tinggi. Maka dari itu mari kita bersama-sama jaga lingkungan, jaga alam, sehingga alam akan menjaga kita. Termasuk juga di dalamnya, ayo bersama-sama kita hijaukan bersama-sama
perbukitan di Kabupaten Nganjuk maupun di Gunung Wilis itu. Karena dengan penghijauan yang sesuai dengan kondisi dan karakter pegunungan dan perbukitan, inilah yang membantu kita jauh dari bencana itu. Mungkin ada kiat khusus untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat tentang penghijauan ini. Sebenarnya hanya rumusnya begini. Kalau kita pengen alam ini bersahabat dengan kita, ayo kita bersama-sama. Jangan sampai ada lahan yang kosong yang tidak ditanami. Baik yang ada di hulu maupun ada yang di hilir. Ada yang di pegunungan, ada yang di bawah. Sehingga dengan semua ada tanamannya, semua ada tumbuh-tumbuhan, maka di situ bisa pengikat tanah, pengikat air dan seterusnya. Sehingga kita tidak seperti saat ini, kalau hujan kita kebanjiran, kalau kering kita kekeringan, maka kita harus atur manajemen air ini, kan begitu harapannya. Sehingga mari kita bersama-sama kita hijaukan di Kabupaten Nganjuk. Marhen Jumadi juga mengapresiasi munculnya komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk yang dengan sukarela melakukan gerakan menanam pohon secara mandiri. Kesadaran menanam dilakukan berkelanjutan di lahan-lahan kosong, sumber mata air, sekitar bantaran sungai dan situs cagar budaya. Terima kasih, saya sangat dukung ya. Saya sangat dukung penuh. Ada beberapa hal yang mungkin kita agak abai tentang sejarah, budaya, perbakala, termasuk dengan lingkungan. Ada komunitas Kota Sejuk di Kabupaten Nganjuk. Saya dukung penuh, bagus itu. Di mana-mana Kota Sejuk komunitasnya itu nanam tanaman, itu kan bagus. Di samping itu ya mencari cagar budaya yang bisa untuk apa? Kita merefleksikan bahwa katakanlah Nganjuk itu dulu ada apa sih sebenarnya, untuk memberi apa? Penyemangat pada kita. Yang kedua bahwa Nganjuk ini kan sudah lama, sudah tua. Juga sejarahnya seperti apa? Biar anak-anak muda itu juga bisa melihat dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini harapan kita. Bahkan ia menunggu komunitas lain yang peduli lingkungan untuk menyelamatkan bumi Anjuk Ladang dari bencana alam. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.